Kawasan konservasi di Indonesia berfungsi untuk melindungi dan mengawetkan keanekaragaman hayati serta ekosistemnya, yang juga jasa lingkungannya dapat dimanfaatkan secara lestari pada kawasan tertentu. Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU-CK, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta turunannya yaitu PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, dan PP Nomor 24 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara PNBP yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan. Kegiatan usaha dan atau kegiatan terbangun di kawasan Suaka Alam atau KSA, kawasan pelestarian alam atau KPA, dan taman buru atau TB yang tidak memiliki perizinan berusaha di bidang kehutanan, kerjasama, atau kemitraan konservasi, maka setiap orang yang melakukan kegiatan usaha terbangun akan dikenai sanksi administratif. Disusunnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2023 tentang penyelesaian usaha dan atau kegiatan terbangun di KSA, KPA, dan TB memberikan panduan penyelesaian usaha dan atau kegiatan terbangun beserta tata caranya. Peraturan ini bersifat ain malik, yaitu untuk menyelesaikan kegiatan terbangun di KSA, KPA, dan TB. Dari kurang lebih 27,4 juta hektar kawasan konservasi di seluruh Indonesia, terdapat kurang lebih 866.000 hektar luasan indikatif memiliki usaha dan atau kegiatan terbangun. Yang dimaksud dengan kegiatan terbangun adalah seluruh kegiatan dan atau usaha yang telah terbangun di KSA, KPA, dan TB sebelum tanggal 2 November 2020. Penyelesaian kegiatan terbangun perlu dilakukan agar tidak berkembang menjadi ancaman bagi kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya, dan atau dapat juga kemudian meluas tanpa terkendali. Penyelesaian ini bertujuan agar adanya kepastian hukum bagi subjek kegiatan terbangun, mempertahankan fungsi KSA, KPA, dan TB, mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar kawasan, dan melaksanakan penguatan fungsi dan tata kelola kawasan. Apa saja jenis kegiatan yang masuk dalam usaha dan atau kegiatan terbangun? Nah, hal tersebut terdiri dari perkebunan kelapa sawit, perkebunan di luar kelapa sawit, pertambangan, dan kegiatan lain, baik yang memiliki izin lokasi dan atau izin usaha perkebunan, serta yang tidak memiliki perizinan berusaha di bidang kehutanan, persetujuan menteri, kerjasama, maupun kemitraan. Jenis kegiatan lain yang dimaksud yaitu minyak dan gas bumi, panas bumi, tambak, pertanian, permukiman, wisata alam, industri, dan sarana prasarana. Lalu bagaimana alur penyelesaian kegiatan terbangun di kawasan konservasi? Tahapan pertama yaitu dilakukan inventarisasi usaha dan atau kegiatan terbangun yang tidak memiliki perizinan di bidang pemanfaatan KSA, KPA, dan TB. Inventarisasi dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data dan informasi kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun, serta kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan atau kegiatan lain yang telah terbangun di KSA, KPA, dan TB. Data dan informasi hasil inventarisasi kegiatan terbangun kemudian akan ditelaah dan divalidasi oleh Direktorat Teknis. Selanjutnya, hasil telaah dan validasi kemudian diusulkan oleh Direktorat Jenderal KSDAE kepada Satuan Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengendalian atau Satlak Wasdal untuk dikompilasi dan diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi data dan informasi kegiatan terbangun. Kemudian akan diterbitkan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang data dan informasi kegiatan terbangun. Setelah terbit SK tersebut, maka tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan verifikasi teknis oleh tim dari Satlak Wasdal, di mana akan dilakukan pengecekan lapangan untuk memverifikasi data yang disampaikan saat permohonan sesuai dengan kondisi di lapangan. Verifikasi teknis melibatkan UPT pengelola kawasan, tim dari Satlak Wasdal, dan masyarakat yang mengajukan permohonan.
Setelah hasil verifikasi teknis memperoleh clearance, Satlakwasdal akan melaporkan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan penyelesaian. Setelah itu dapat dilanjutkan untuk diselesaikan sesuai dengan skema yang telah diatur. Penyelesaian usaha dan atau kegiatan terbangun yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan dilakukan dalam 4 skema, yaitu kerjasama, perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan, kemitraan konservasi, atau pengembalian areal usaha dan atau kegiatan kepada negara. Kemudian tata cara penyelesaian pada masing-masing skema, yaitu pertama, skema kerjasama. Usaha dan atau kegiatan terbangun yang dapat diselesaikan dengan skema kerjasama, yaitu berupa perkebunan kelapa sawit yang memiliki izin lokasi dan atau izin usaha di bidang kehutanan. Sedangkan kegiatan terbangun yang tidak memiliki perizinan yaitu berupa sarana-prasarana untuk kepentingan umum, minyak dan gas, serta permukiman. Penyelesaian melalui perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan diberikan sesuai dengan jangka waktu perizinan sesuai peraturan perundangan dan dapat diperpanjang jangka waktu perizinannya. Apabila jangka waktunya habis dan tidak diperpanjang, maka pelaku usaha wajib mengembalikan areal kegiatan usahanya kepada negara. Penyelesaian usaha dan atau kegiatan terbangun melalui kemitraan konservasi dilakukan oleh orang perseorangan dengan kepala UPT atau UPTD sesuai dengan kewenangannya. Ketentuannya yaitu untuk perkebunan kelapa sawit dan selain perkebunan kelapa sawit. Kemitraan konservasi diajukan melalui permohonan persetujuan kepada Menteri yang dimana orang perseorangan harus berbentuk kelompok masyarakat atau kelompok tani hutan dengan melengkapi persyaratan yang diminta. Kelengkapan berkas permohonan penyelesaian yaitu antara lain surat keputusan kelompok dari kepala desa, bukti identitas, sketsa persil lahan yang dikuasai tiap anggota, fakta integritas, dan gambaran umum lokasi permohonan. Syarat untuk bisa mengajukan permohonan ini yaitu telah berdomisili minimal 5 tahun dan luas lahan yang dikuasai maksimal 5 hektar. Proses selanjutnya yaitu penyusunan perjanjian kemitraan konservasi atau PKK dan penandatanganan PKK antara kepala UPT atau UPTD bersama mitra konservasi. Pengembalian areal usaha dan atau kegiatan kepada negara dilakukan setelah pelaku usaha membayar denda administratif dan menyampaikan surat pernyataan pengembalian areal usaha kepada negara. Yang perlu ditekankan, semua pelaku usaha dan atau masyarakat yang telah mendapatkan rekomendasi penyelesaian kegiatan harus melakukan pemulihan ekosistem pada areal usahanya. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menyampaikan arahan tindak lanjut dengan terbitnya Permen LHK nomor 14 tahun 2023, antara lain. Arahan untuk UPT dan UPTD, yaitu pertama, mensosialisasikan skema penyelesaian kepada pihak terkait. Kedua, menyempurnakan proses inventarisasi usaha dan atau kegiatan terbangun di lapangan. Ketiga, khusus subjek masyarakat dengan kegiatan berupa lahan garapan, agar segera didorong pembentukan kelompok tani hutan. Keempat, koordinasikan surat usulan penyelesaian kegiatan terbangun dari para subjek dan disampaikan secara kolektif kepada Direktur Jenderal KSDAE. Arahan untuk kantor pusat yaitu pertama untuk mempercepat proses penyelesaian di tingkat pusat, seperti pendaftaran data dan informasi, serta fasilitasi pelaksanaan verifikasi teknis. Kedua, segera menyesuaikan pengaturan terkait pemulihan ekosistem berupa revisi Permenhub nomor 48 tahun 2014, khususnya dalam rangka mengurai proses jangka benah, termasuk penghitungan biayanya. Terakhir, segera menyesuaikan pengaturan terkait penataan zona atau blok pengelolaan dan kerjasama, berupa revisi Permen LHK nomor 76 tahun 2015. Dan Permenhub nomor 85 tahun 2014 Junto Permen LHK nomor 44 tahun 2017. Pada bulan April 2023, telah dilaksanakan penyelesaian kegiatan terbangun di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, di mana masyarakat yang terdiri dari 15 kelompok tani hutan menandatangani perjanjian kerjasama kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem dengan Kepala Balai Taman Nasional disaksikan oleh Ketua Satlakwasdal, anggota Komisi 4 DPR RI Dapil Sukabumi, serta perwakilan Bupati Bogor dan Sukabumi.